Halo sobat-sobat ASN, pejuang Latsar dimanapun kalian berada. Kami dari Angkatan 83 Kelompok 4 Universitas Cendrawasih akan memberikan ilustrasi terkait modul agenda 1. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang kedua, analisis isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga, terkait kesiapsiagaan bela negara. Selamat menyaksikan. Kita lahir besar di sini, surga yang indah itu Saudara-saudara sekalian, terkait dengan materi kita wawasan kebangsaan, kita akan melakukan perkenalan dan juga memperkenalkan budaya dan asal kalian dari mana saja. Oke, selamat siang Ibu. Kita nama dua Ibu Sawakan, kita dari Ambon. Kalau di Ambon itu ada banyak tempat wisata. Lalu ada juga ketemu punya wilayah itu yang minyak dan gasnya itu berlimpah. Jadi kalau orang punya daerah itu lumayan kaya. Terima kasih Ibu. Mohon izin perkenalkan, saya Incer Skinaing, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau di Makassar itu terkenal dengan coto Makassar ya. Jadi banyak sekali makanan-makanan enak. Ayo ke Makassar. Terima kasih Bu. Saya Lisa Grestida Manik, asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Kalian semua pasti kenal dengan Danau Toba ya? Danau Toba itu termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Horas untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Sindiana Herman. Saya berasal dari Sulawesi Utara, di Manado. Di Manado keunggulannya itu ada taman di bawah laut. Itu sangat indah. Kalau bisa teman-teman dan ibu bisa datang dan melihat keindahan dari bawah laut. Namanya di Bunaken. Oke, perkenalkan, nama saya Eti Oktaviani Manalu. Saya adalah orang yang sudah lahir besar di Timika. Nah, kalau masalah tentang keunggulan Timika, tentu kita semua sudah tahu tentang adanya PT Freeport Indonesia. Apa saja keunggulannya? Salah satunya adalah Timika itu penyumbang dana terbesar untuk Papua dan saat ini untuk Papua Tengah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilda Wijayani Pamangin, asal dari Sulawesi Selatan, Toraja. Kalau daerah Toraja yang terkenal mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu banyak tempat wisata dan juga terkenal dengan pesta adatnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gian Giovania, asal dari Yogyakarta. Keunggulan dari Yogyakarta pasti teman-teman di sini sudah tahu bahwa Yogyakarta terkenal dengan kota pendidikan. Terima kasih. Ya, halo Ibu, perkenalkan saya Rianto Wijaya, saya asal dari Jakarta. Keunggulan kota Jakarta dibandingin sama kota-kota yang lain apa ya? Oh, kalau kota Jakarta itu dia tidak punya keunggulan pariwisata, tidak punya keunggulan sumber daya alam, tapi dia punya keunggulan dalam uang Ibu. Jadi kalau teman-teman tadi cuman apa, pariwisata kah, makanan kah, atau apa? Jakarta tidak punya, Jakarta punya keunggulan uang. Para investor datang ke Jakarta, bisnis-bisnismen datang ke Jakarta, tidak ke kota-kota lain. Jadi Jakarta keunggulannya apa? Uang. Terima kasih Bu. Woi, muka mesti bilang mesti dari jauh di sana punya uang banyak. Orang itu ambil uang dari kata orang di timur ini, di Ambon sama di Timika. Mau balak apa di sana? Di sana itu tidak punya uang itu. Tapi bisnis di Jakarta Bro, kita harus lihat Jakarta itu paling maju di sini. Intinya kalian semua itu ada di daerah Papua ya. Tidak boleh kalian bilang kampung paling bagus lagi, inilah ini bla bla bla, Jakarta dan Ambon lah. Yang paling penting adalah Timika merupakan penyumbang dana terbesar di Papua ini. Itu saja, titik, tidak ada koma sama sekali. Oke. Saudara-saudara sekalian, tenang. Tidak usah memperdebatkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu. Dalam materi ini membahas tentang wawasan kebangsaan, maka salah satu kuncinya di dalam adalah Kebhinneka Tunggal Ika. Itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Mau dari mana kita berasal, dari Sabang sampai Merauke, kita semua ini adalah saudara. Jadi mari kita sama-sama saling memegang teguh Kebhinneka Tunggal Ika ini. Bagaimana semuanya? Sepakat? Sepakat! kita lahir besar di sini,
Surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati. Kalian tahu kah, tes CPNS tahun ini ribet sekali. Ah, masa? Iyo. Apa syaratnya? Syaratnya itu yang pertama terbuka untuk umum toh. Terus yang kedua itu kita harus menyiapkan segala administrasi mulai dari ijazah, transkrip, surat pernyataan, surat lamaran, dan ada lagi yang lain tak bisa lupa ya. Ih, ribet sekali itu, Kang. Tesnya bagaimana, Kak? Tesnya itu kita harus kasih masuk berkas dulu. Nanti kalau berkas sudah lulus baru kita tes komputer lagi. Ah, ribet sekali. Ah, susah itu kalau pakai komputer. Kalau saya tidak bisa pakai komputer, gimana? Jaringan susah lagi. Susah sekali itu kalau Terus pakai komputer. kalau misalnya terbuka untuk umum berarti semua orang bisa daftar dari daerah manapun. Iya toh. Padahal kan semua daerah juga buka, harusnya dibatasi. Ini tidak adil ini. Ah, nggak bisa dibiarkan ini. Harus daerah kita yang paling banyak untuk masuk orang. Ayo, kita ke kantor saja. Kita ketemu saja ke kantor BKD. Oke. Ayo, sudah. Hei, Bapak, Ibu, keluar ya, Pak. Keluar. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini kita mau protes masalah CPNS. Intinya kami mau penerimaan CPNS untuk CAT-nya itu dimanualkan. Betul. Sama orang luar tidak boleh daftar di tempat ini, Bu. Itu Harus orang asli di sini, Bu. Harus itu orang asli di sini juga. Bagaimana teman-teman? Betul. Setiap masalah itu tidak harus dengan kekerasan, apalagi sudah bawa-bawa seperti ini. Nanti kita akan bicara baik-baik dengan ketua BKD-nya di dalam. Ya mana, Bu? Kimak cerita. Saya akan panggil beliau, Bapak Ibu harap tenang ya. Oke, selamat siang. Bapak Ibu Nah, jangan siang-siang cepat. Jelaskan sama kami permasalahan kami sudah dibilang. Intinya kami menuntut Bapak, pertama itu CAT harus dimanualkan. Setuju. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada orang di luar daerah kami itu masuk dan tes di sini. Betul, Pak. Betul. Itu tuntutan Oke, kami. terima kasih Bapak Ibu. Setelah saya mendengar penyampaiannya tadi, jadi saya mau menjelaskan. Nah, kita ini di Indonesia ada peraturan dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, peraturan nomor 5 tahun 2024. Jadi untuk persiapan, seleksi, dan penyampaian hasil seleksi itu kita terbuka. Kemudian untuk penilaian yang tadinya yang secara umum itu kita ada kasih penurunan nilai untuk masyarakat yang dia mengalami disabilitas, kemudian yang putra-putri Papua, kemudian yang tinggal di daerah terluar. Jadi nilai tes intelijensi umum mereka itu diturunkan dari 80 menjadi 60. Kemudian untuk permasalahan proses tesnya itu berdasarkan aturannya itu sudah harus online. Karena apa Bapak Ibu? Nanti penilaiannya itu dia langsung, jadi semuanya sudah langsung dapat nilai. Jadi kalau masih pakai kertas berarti itu masih ada indikasi nepotisme. Jadi kita langsung saja pakai dengan internet. Nah, untuk permasalahan jaringan internet dari BKN sudah mengarahkan ke BKD untuk menyampaikan ke pihak provinsi bahwa harus dipersiapkan wilayah-wilayah yang jaringan internetnya bagus untuk mengikuti tes. Jadi Bapak Ibu jangan takut lagi bahwa tidak bisa lulus dan sebagainya. Kalau untuk masyarakat dari daerah lain yang tes masuk ke Bapak Ibu punya wilayah, nah ini kita bikin pemerataan supaya pemerataan SDM-nya itu menyeluruh ke semua wilayah Indonesia. Jadi Bapak Ibu sudah bisa paham terkait penyampaian saya sampaikan. Teman-teman. Pak, tapi tidak saya usahakan lagi Pak. Daerah kita banyak orang, banyak mahasiswa, banyak pemuda yang baru lulus ini mencari pekerjaan. Kalau dari daerah lain bagaimana ini? Nah, jadi seleksinya ini kan dia netral, nasional. Jadi tidak mungkin para alumni atau mahasiswa yang telah lulus dari Bapak Ibu punya daerah lalu tidak bisa bersaing. Jadi Bapak Ibu punya daerah, masyarakatnya harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya masyarakat daerah itu bisa bersaing secara intelektual untuk menjadi sumber daya manusia yang baik di Bapak Ibu punya daerah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sebelum Bapak Ibu menyampaikan sesuatu,
itu ada baiknya Bapak Ibu cek dulu kejelasan informasinya berdasarkan peraturan supaya jangan nanti Bapak Ibu datang di sini ribut-ribut, nanti orang pikir Bapak Ibu itu tidak ada punya intelijensi yang baik lagi untuk memajukan Bapak Ibu punya daerah. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Ya, paham. Paham. Terima kasih. ASN, kita harusnya mengamalkan nilai-nilai bela negara. Salah satunya itu adalah cinta tanah air. Yang selanjutnya ada juga kita menghormati kegiatan apel pagi. Itu adalah pengamalan nilai-nilai bela negara. Oh my god. Tetapi masih ada teman-teman dari kita yang PNS ini masih terlambat untuk mengikuti kegiatan apel pagi. Seharusnya tidak begitu. Kegiatan apel pagi, disiplin waktu, dan juga tidak terlambat. Nah, itulah tadi ketiga video ilustrasi yang telah kami berikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Semoga teman-teman yang telah menyaksikan dapat mengambil pelajaran dari ketiga ilustrasi tersebut. Salam sejahtera.